Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memperkatakan Engkau. Segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Oh Tuhan, Kau segalanya. Kami gak mampu tanpa Engkau. Kami gak ada tanpa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, kami gak bisa tanpa Engkau. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Katakan ini jemaat Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh, Kaulah yang kami andalkan, Kau yang memberkati, Kau yang memulihkan. Kaulah sumber pengharapan, Yesus, Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur punya Engkau. Kami akan menjadi kepala dan tidak akan pernah menjadi ekor. Kami akan semakin menaik dan tidak menurun. Kami akan diberkati dan menjadi berkat. Kami akan dilimpahi dan kami akan menjadi orang yang murah hati. Haleluya. Kami percaya doa Yabes itu juga bisa terjadi buat kami. Doa yang lahir dari hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami percaya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Oh, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh ya Tuhan, terima kasih. Kami ada karena Engkau. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Engkau yang selalu meluputkan kami, Tuhan.
Engkau yang selalu menolong kami. Jadikan kami orang yang murah hati. Jadikan kami orang yang siap terus untuk memikul salib-Mu. Oh, Bapa, kami mau hidup kami diberkati untuk memberkati. Kami mau ketika Engkau memperluas daerah kami, bukan untuk kami sombong, tetapi untuk kami semakin rendah hati. Dan untuk kami menceritakan tentang Engkau kepada semua angkatan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Biarkan tangan-Mu memegang kami. Biarkan Engkau melindungi kami dan meluputkan kami dari setiap malapetaka. Bapa, hamba berdoa hari ini untuk setiap umat-Mu. Luputkan mereka dari perangkap-perangkap si jahat. Luputkan mereka dari setiap jalan-jalan licin ya Tuhan Yesus. Tetapi biarlah mereka Tuhan terus mengalami bagaimana Mazmur 23 itu terjadi dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, aku menyerahkan semua umat-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Mulai dari ujung Indonesia Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, aku berdoa menyerahkan semua umat-Mu. Aku berdoa untuk umat-Mu Tuhan, biarkan mereka semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarkan mereka semakin tertanam di dalam Engkau. Biarkan mereka semakin berbuah di dalam Engkau. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang murah hati. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang terus menceritakan kebaikan-Mu. Mereka menceritakan kebesaran-Mu. Mereka tidak malu untuk bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya hari ini Engkau akan terus melakukan perkara-perkara yang besar. Kami tahu hari ini adalah hari kemenangan. Kami tahu hari ini adalah hari mujizat. Kami tahu hari ini adalah hari di mana kami harus tetap tekun, dan tekun. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Amin. Haleluya. Double. Haleluya. Nah, hari ini saya memberikan sebuah tema renungan untuk hari ini adalah hasil dari ketekunan. Apa? Hasil dari ketekunan. Ada sebuah peribahasa yang saya ingat, burung yang bangun pagi-pagi akan dapat makan duluan. Nah, kenapa burungnya bisa bangun pagi? Karena selain burungnya rajin, ya, tapi burungnya itu juga pasti tekun. Ada yang berkata begini, ya iyalah Pak, orang burungnya tidurnya jam 8 malam. Nah kalau saya tidurnya jam 3 malam Pak, jam 3 pagi, mana mungkin saya bisa bangun pagi Pak, saya pasti bangunnya siang. Ya karena pekerjaan toh, ya gak apa-apa. Tapi intinya bangun lebih dulu daripada yang lain lah pokoknya. Oke, nah Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow. Haleluya. Keren loh. Dimulai dari satu kata, tekun. Kemudian dikatakan akan mendapatkan buah yang matang. Ini bicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati. Buah itu kalau mentah gak enak, gak bisa dinikmati. Orang Jawa bilang kalau digigit atos. Jambu klothok itu kalau masih mentah digigit atos, gak enak gitu ya. Nah, tapi kalau buahnya matang digigit itu enak.
bisa dinikmati. Dari satu kata, tekun akan menghasilkan buah yang matang. Kemudian dikatakan menjadi sempurna. Wow, luar biasa. Dimulai dari apa? Tekun. Jadi kalau kita mau menjadi sempurna, wah, saya masih ingat kalau kata sempurna ini saya ingat ketika pemberkatan nikah, bukan pemberkatan nikah, resepsi pernikahan saya dengan istri saya ketika kami sudah pemberkatan ya, resepsi pastinya sesudah pemberkatan nikah. Saya nyanyikan buat istri saya lagu Kau Begitu Sempurna. Itu dia ya. Saya mau katakan kembali lagi kepada firman Tuhan deh ya. Saya mau katakan begini, bahwa kalau kita tekun, firman Tuhan mencatat kita ini bisa menjadi sempurna. Kok bisa Pak? Ya nanti kita akan belajar. Karena ternyata waktu kita tekun, kita ini mau berjuang. Untuk menjadi sempurna itu enggak sakdek saknyet. Maksudnya apa ya sakdek saknyet ini ya? Indonesianya apa ya? Aduh. Ada yang bisa membantu saya mungkin di kolom chat. Apa ya? Sakdek saknyet itu tiba-tiba gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba kita jadi sempurna. Terima Yesus langsung sempurna. Itu kebanyakan nonton film-film yang berubah. Itu apa itu film apa itu saya juga lupa jadi ya. Nggak mungkin kita langsung jadi sempurna gara-gara langsung terima Yesus. Nggak, perlu proses. Nah, orang yang tekun, orang yang pasti mau berjuang. Dia pernah gagal, dia bisa gagal, tetapi dia akan terus berjuang. Makanya dikatakan dari tekun menghasilkan buah yang matang, kemudian menjadi apa? Sempurna. Bahkan dikatakan utuh. Utuh itu apa ya? Lengkap. Wah, kalau kita belanja, beli sesuatu, A, B, C, D, E. Wah, udah lengkap nih keperluannya. Kita mau masak A, bumbu A, B, C, D, E udah kita beli semua. Wah, kita pulang sampai rumah, tiba-tiba bumbu yang C nggak ada. Mana nih? Karena ketinggalan di toko. Akhirnya kita nggak bisa masak karena bumbu yang C ini nggak ada, nggak utuh, nggak lengkap. Mau nggak mau harus beli lagi atau kembali lagi ke tempat yang dimana kita awal beli dan berkata bumbuku yang C ini ketinggalan. Baru ketika kita sudah dapetin, baru itu utuh, lengkap. Nah, jadi kesempurnaan yang utuh, yang lengkap itu firman Tuhan dengan jelas berkata diawali dari tekun. Nah, ini penting hari ini. Siapa yang kita pernah gagal, tolong angkat tangan. Saya orang yang mengangkat tangan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah gagal. Saya terus berjuang untuk saya tidak gagal lagi. Semua kita pernah gagal bukan? Tolong, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, engkau tidak pernah gagal, kasih tahu saya. Tulis di kolom chat. Ada nomor telepon saya, ada email juga. Kasih tahu saya akan samperin engkau. Yang tidak pernah gagal loh ya dalam hidupnya. Saya akan samperin engkau. Kemudian saya akan foto sama engkau. Dan saya akan tulis sebuah tulisan. Saya akan berkata, orang kedua setelah Yesus yang sempurna. Artinya semua kita pernah gagal. Tetapi saya mau berkata, di saat kita gagal jangan menyerah. Kita harus bangkit lagi. Katakan amin. Iya itu. Baru dikatakan setelah itu, kita nggak akan apa? Kekurangan suatu apapun. Wow, keren banget ini. Ini loh yang harus kita lakukan hari ini. Ayo tekun dan tekun. Haleluya. Tekun dalam hal apa Pak? Bekerja harus tekun. Amin. Kerja nggak boleh asal-asal. Datang nggak boleh seenaknya. Melakukan tugas tanggung jawab harus tekun. Pak, ini tugasnya sulit, enggak apa-apa, tekun dan tekun. Tekun di pekerjaanmu, tekun di pelayananmu, tekun di apa lagi? Di keluargamu. Tekun dan tekun. Haleluya. Ya, mungkin kau agak suka maaf saya ralat. Mungkin engkau berkata, aduh bolak-balik kok ngomong tekun terus, gak apa-apa. Karena dari ketekunan
Hasilnya sudah kelihatan tadi loh, ya saya sudah sebutin tadi. Pilihannya di kita, mau tekun apa enggak. Kalau saya jelas mau tekun dong. Wah, saya bisa menikmati buah yang matang, saya bisa menjadi sempurna, utuh kesempurnaannya. Bahkan dikatakan enggak akan kekurangan lagi. Wow, siapa yang enggak mau. Jadi lewat ketekunan kita bisa melihat bahwa buah karakter itu akan lahir lewat kehidupan kita. Dan salah satu buah karakter itu adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu juga bicara tentang apa? Orang yang mau bertekun. Haleluya. Ingatlah, di saat kita bisa menguasai diri kita, kita sudah bisa menang dalam peperangan. Kita sudah satu langkah ada di depan. Gara-gara apa? Bisa menguasai diri. Kenapa kita bisa menguasai diri? Awalnya tadi, tekun. Untuk itu saya mengajak umat Tuhan hari ini. Mungkin kau sedang berjuang buat bisnismu. Mungkin bisnismu sudah berjalan, tetapi masih belum ada hasil. Ataupun kalaupun ada hasilnya masih gak seberapa. Saya cuma mau katakan, bertekunlah. Bertekunlah. Orang di luar sana yang gak punya Tuhan saja, mereka yang gak tahu agamanya apa, mereka yang gak tahu Tuhannya siapa, mereka aja bisa berhasil. Apalagi kita yang punya Tuhan, kita yang dikatakan punya agama, kita juga yang dikatakan punya kerajaan Allah dan kebenarannya. Masa kita gak berhasil? Pasti kita akan berhasil kalau kita bertekun dengan apa yang ada sekarang. Amin. Bertekun. Saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu dalam sharing firman Tuhan, ada salah satu penjual ya pakai gerobak, tapi dia bertekun jualannya, jualan bubur. Dia bertekun. Akhirnya apa? Dari jualan gerobak itu ya, dia bisa pergi ke tempat-tempat yang mungkin orang kantoran gak bisa pergi. Tapi ibu ini bisa pergi. Ya, dia bisa punya hal-hal yang mungkin kita juga orang kantoran gak punya, tapi dia bisa punya. Bayangin, cuma punya gerobak jualan bubur, tapi dia tekun. Itu kan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari orang-orang di luar sana. Kita ini punya Tuhan, kita ini punya pengharapan. Apalagi kayak tadi lagu tadi kan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, jangan cuma minta berkat tok, kita harus berusaha juga, kita harus tekun juga. Ya, sedikit saya menyinggung tentang lagu tadi. Ada orang-orang berkata nggak mau nyanyiin doa Yabes, doa yang egois, doa yang nggak bener, nggak alkitabiah loh. Kalau nggak alkitabiah nggak akan ditulis di Alkitab. Amin. Dan kalau nggak alkitabiah, Tuhan nggak akan ngabulkan itu. Tuhan kabulkan itu dalam kehidupan Yabes. Bagaimana dikatakan doa yang nggak alkitabiah? Ya, kalau kita egois, kita nggak tahu diri, kita sombong hanya untuk aku dan aku, hanya untuk aku saja berkatnya, itu baru salah. Amin. Nah, sekarang kembali lagi kepada kata tekun itu tadi. Saya mau mengajak umat Tuhan hari ini. Yuk, walaupun engkau masih dipercayakan 1, 2, 3, nggak apa-apa. Tekun aja. Pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Karena saat kita menghidupi ketekunan itu, mata Tuhan melihat dan Dia akan berkata, ini anak yang aku kasihi. Dia setia, dia tekun, dia berjuang, dia mengandalkan aku, dia melibatkan aku. Aku akan memberkati dia. Wow, haleluya. Amin. Jadi hari ini mari buka tanganmu seperti ini. Katakan ketekunan, genggam erat-erat, taruh di dalam akal pikiranmu, taruh dalam kepalamu, masuk sampai jelek. Haleluya. Supaya apa? Supaya sepanjang hari ini engkau mau terus tekun dalam doa, tekun dalam pembacaan firman, tekun dalam melayani. Amin. Ayo yang mulai undur-undur untuk melayani, ayo kembali giat melayani. Pak, pandemi Covid, Pak ini Pak, ayo sudah, ayo kembali tekun melayani, ayo semangat lagi melayani. Ayo kita harus kembali lagi untuk melayani. Tekun dan tekun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai.
Aku serahkan umat-Mu hari ini. Sekali lagi hamba berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, pergumulan, perjuangan, ketakutan, apapun yang dialami hamba tidak tahu, tetapi Engkau yang maha tahu. Dan hamba berdoa mohon kemurahan-Mu, mohon anugerah-Mu berlimpah-limpah atas setiap umat-Mu, supaya mereka tetap kuat berdiri, mereka tetap kuat berlari, mereka tetap kuat Tuhan dalam melayani Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap kuat di saat harus memikul sebuah beban yang sangat berat. Tuhan, berikan ketekunan dalam diri mereka, untuk mereka tekun, giat, berjuang di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Mereka gak menyerah, tidak ada mental minta-minta, tidak ada mental yang hanya sekedar membuka tangan dan memohon-mohon kepada manusia. Tapi mereka mau berjuang, berjuang dan berjuang. Karena mereka tahu perjuangan mereka akan menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Berkati umat-Mu hari ini demi nama Yesus. Keluarga lepas keluarga aku berdoa, berikan sukacita, lindungi, hindarkan daripada yang jahat. Berikan kasih mesra atas setiap keluarga-keluarga, kasih agape atas setiap keluarga-keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, menyerahkan umat-Mu semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat berkegiatan buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Dan jangan lupa, satu orang bagikan kepada satu orang. Biarkan nama Yesus semakin didengar oleh banyak orang. Tuhan memberkati.